Perkenalkan, nama saya Dedia Nuryani, semester 5 dari program studi Hospitality dan Pariwisata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Zivana Antoni dengan NIM 192102226. Saya mahasiswi semester 5 program studi Hospitality dan Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Nisari Cerdia Somentri Baru, semester 5, program studi Hospitality dan Pariwisata. Nama saya Natalia Francisca, NIM saya 192102225. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai rekreasi aktif dan rekreasi pasif beserta contohnya dan menentukan destinasi mana yang bisa menjadi sebuah atraksi pariwisata yang bisa dijadikan sebuah event atau perhelatan tetap. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Rekreasi aktif merupakan kegiatan bersantai di mana pelaku terlibat aktif secara sendiri maupun berkelompok, melakukan kegiatan yang mengeluarkan tenaga, aktivitas tubuh, dan gerakan-gerakan tubuh untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Contohnya seperti olahraga, mendaki, dan bersepeda. Rekreasi pasif merupakan kegiatan bersantai di mana pelaku secara sendiri maupun berkelompok melakukan kegiatan yang tidak banyak mengeluarkan tenaga ataupun aktivitas fisik, namun tetap bertujuan untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan. Contohnya seperti menonton, membaca buku, dan menikmati pemandangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 tempat yang menurut kelompok kami dapat dikatakan rekreasi aktif. Yang pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di lingkungan Taman Wisata Prambanan, kurang lebih 17 km ke arah timur dari Yogyakarta. Tepatnya di Desa Prambanan, Kecamatan Bokoharjo. Lokasinya hanya sekitar 100 meter dari Jalan Raya Jogja ke Solo, sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Candi Prambanan memiliki fasilitas yang lengkap, seperti parking area, restoran, toilet, musola, dan lain sebagainya. Adapun aktivitas yang bisa dilakukan di Candi Prambanan antara lain, pertama, melihat keindahan relief. Yang kedua, berburu spot foto Instagramable. Yang ketiga, menyaksikan pertunjukan senda tari Ramayana. Yang keempat, belanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Nah, Candi Prambanan menjadi salah satu tempat rekreasi aktif menurut kelompok kami karena sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di Candi Prambanan. Beberapa aktivitas tersebut menunjukkan bahwa tempat rekreasi ini adalah tempat yang membuat para pengunjung aktif dengan melakukan beberapa aktivitas yang cukup baik dan menarik untuk dilakukan. Selain itu, satu hal yang kami temukan di Candi Prambanan ini, sehingga kami jadikan salah satu tempat rekreasi aktif, dikarenakan tempat ini dapat dijadikan tempat berolahraga, yaitu olahraga sepeda. Yang kedua, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pegunungan di Jawa Timur yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Taman yang bentangan barat timurnya sekitar 20-30 km dan utara selatannya sekitar 40 km. Ditetapkan sejak tahun 1982 dengan luas wilayahnya sekitar 5.276,3 hektar. Di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang luasnya kira-kira 6.290 hektar. Untuk objek wisata di Taman Nasional Bromo Semeru, pertama, aktivitas outdoor. Kedua, wisata religi. Ketiga, pengalaman unik. Nah, alasan kelompok kami menjadikan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru salah satu tempat rekreasi, di mana tempat ini juga mengajak para pengunjung menjadi aktif. Seperti banyak turis yang memilih untuk berjalan kaki ketika mereka berada di wilayah Taman Nasional, dan dapat menyewa mobil jeep atau kuda dari Cemoro Lawang untuk berkeliling. Selain itu, tempat ini sangat cocok dan cukup aktif untuk penggemar hiking atau pendaki gunung. Yang ketiga, Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kuta, Badung, Kecamatan Kuta, sebelah selatan Kota Denpasar, Bali. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970-an. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai Pantai Matahari Terbenam, sebagai lawan dari Pantai Sanur. Selain itu, lapangan udara Gusti Ngurah Rai terletak tidak jauh dari Kuta. Fasilitas yang ada di Pantai Kuta ini dilengkapi lahan parkir di sepanjang pantai, kamar mandi umum, payung pantai,
kios makanan dan minuman, serta tempat penyewaan papan selancar. Untuk daya tarik dan keistimewaan Pantai Kuta sebagai tempat hiburan, antara lain, pertama, garis Pantai Kuta sangat panjang. Kedua, terdapat shopping mall, hotel, restoran, kafe, dan bar. Aktivitas wisatawan di tepi Pantai Kuta Bali antara lain sebagian besar berjemur di tepi pantai, berselancar, berenang, serta jalan-jalan di tepi pantai. Nah, untuk itu, Pantai Kuta ini kami jadikan salah satu tempat rekreasi aktif karena beberapa aktivitas aktif yang saya jelaskan sebelumnya, terutama pada para pengunjung atau wisatawan yang suka berselancar. Bahkan peselancar dari mancanegara datang dan memilih Pantai Kuta untuk surfing. Sekarang saya akan memberikan contoh dari rekreasi pasif. Yang pertama adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai. Di Labuan Bajo juga terdapat Pink Beach atau Pantai Merah. Warna merah di pantai ini berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Pantai Merah bisa menjadi spot foto menarik bagi pengunjung, juga memiliki pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena terdapat berbagai jenis ikan, batu karang, dan berbagai jenis biota lainnya. Salah satu souvenir khas Labuan Bajo adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Akses menuju Labuan Bajo bisa dilalui dengan 3 jalur. Yang pertama, jalur udara. Maskapai Trans-Nusa Airlines secara langsung menghubungkan Labuan Bajo dengan beberapa kota di Indonesia seperti Makassar, Semarang, Balikpapan, Kupang, dan Mataram. Yang kedua, jalur darat. Rute perjalanannya dimulai dari Flores hingga sampai di Labuan Bajo. Perjalanan darat ini bisa memakan waktu hingga 12 jam. Yang ketiga, ada jalur laut. Pengunjung bisa menaiki kapal Leuser dari Pelni yang berlayar dari Makassar, atau kapal Pelni KM Binaya yang berangkat dari Denpasar ke Labuan Bajo. Mengapa saya memilih Labuan Bajo sebagai rekreasi pasif? Karena di Labuan Bajo kita bisa bersantai tanpa mengeluarkan banyak tenaga ataupun aktivitas fisik. Di Labuan Bajo kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah dan keragaman hayati bawah laut yang menakjubkan. Pasar Lama Tangerang. Pasar Lama Tangerang merupakan wisata kuliner yang menjadi salah satu yang tengah laris diburu banyak orang. Di Pasar Lama Tangerang, kalian dapat mencicipi makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau. Kedai makan yang ada di Pasar Lama Tangerang cenderung beroperasi lebih sore, tetapi ada pula yang beroperasi jam 2 sore. 3 rekomendasi makanan yang ada di Pasar Lama Tangerang yang terkenal. Yang pertama ada Sate Ayam H. Ishak. Kedai sate ini telah berusia 68 tahun. Kedai sate ini memang hanya menyediakan sate ayam, namun semua bagian dijadikan sate. Dimulai dari kulit, daging, ati, ampela, hingga telur muda atau uritan. Salah satu ciri khas yang dipertahankan adalah penggunaan arang batok untuk pembakaran dan kacang madura yang beda dengan kacang biasa untuk bumbunya. Harganya per porsi 20.000. Yang kedua, bubur ayam Koyo. Kedai bubur ayam kaki 5 ini sudah berdiri sejak tahun 1966. Yang menjadi ciri khas dari bubur ayam ini adalah tambahan sayur berupa daun caisim yang direbus lalu dimasukkan ke dalam bubur. Ada pula topping ayam kampung dan telur mentah dicampur ke dalam bubur. Selain itu, ada pula tambahan topping berupa ayam cakwe anti ampela yang melimpah. Harganya per porsi 20.000. Taman Ismail Marzuki merupakan sebuah pusat kesenian dan kebudayaan yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 73, yang letaknya berada di Jakarta Pusat. Jika kita ingin menuju ke Taman Ismail Marzuki,
maka dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi, KRL, MRT, atau Transjakarta. Fasilitas yang ada di Taman Ismail Marzuki. Yang pertama, teater kecil dan besar. Biasanya digunakan untuk pertunjukan teater dan musik. Yang kedua, planetarium. Di planetarium kita bisa melihat perbintangan dan benda-benda langit. Yang menjadi daya tarik di planetarium adanya teater bintang. Yang ketiga, ada gedung panjang. Di gedung panjang terdapat Perpustakaan DKI dan dokumentasi sastra HB Jasin. Selanjutnya, saya akan membahas rekreasi mana yang bisa dijadikan sebuah event. Dari contoh rekreasi aktif dan pasif yang telah dijelaskan oleh teman saya, kami memilih Candi Prambanan dan Pasar Lama Tangerang. Yang pertama, saya akan membahas rekreasi aktif Candi Prambanan, di mana tempat tersebut dapat diadakan sebuah event olahraga sepeda dengan konsep leisure sport. Kami memilih tempat tersebut karena sangat cocok untuk kita bersantai dan meluangkan waktu dari berbagai aktivitas yang telah dilalui, di mana nantinya para peserta dapat bersepeda sambil menikmati suasana panorama alam yang menyejukkan mata. Sekaligus kita dapat mengenalkan destinasi wisata Yogyakarta kepada masyarakat luas. Namun selain kegiatan tersebut, akan diadakan kegiatan lomba sepeda yang dapat diikuti oleh semua jenis sepeda, seperti road bike, mountain bike, folding bike, dan lain sebagainya. Event ini dilakukan untuk mengembangkan sport tourism. Adapun tujuan diselenggarakan event ini yakni untuk mengajak, menggerakkan, dan memotivasi masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga, khususnya dengan bersepeda, dan bisa memberikan kepuasan dan kesenangan bagi peserta yang sebelumnya mengalami rutinitas pekerjaan yang menuntut untuk selalu bekerja dan berpikir, sehingga diharapkan dalam kegiatan ini dapat memulihkan kekuatan baik secara fisik maupun mental seseorang. Di dalam event tersebut juga akan ada stand UMKM, di mana berbagai produk buatan lokal akan ditampilkan dan dipasarkan kepada konsumen secara luas, mulai dari kerajinan, produk fashion, hingga kuliner. Event ini tentunya akan memberikan banyak hiburan, dan tentunya kita juga akan memberikan hadiah menarik untuk para peserta. Seperti di mana peserta akan diberikan kupon oleh panitia, kemudian kupon tersebut diisi dan nantinya akan diundi siapa pemenangnya. Dan tidak lupa pula akan ada hadiah kepada pemenang dari juara lomba tersebut. Dan untuk hiburannya akan diadakan festival musik yang dimeriahkan oleh sederet musisi Indonesia. Dan yang kedua itu ada rekreasi pasif. Kami memilih Pasar Lama Tangerang. Kami memilih tempat tersebut karena di sana memang sudah banyak pedagang yang menjual berbagai macam makanan. Dan karena itu kami berpikir bahwa tempat tersebut sangat cocok digunakan untuk festival kuliner. Festival kuliner menjadi salah satu yang saat ini tengah laris diburu banyak orang. Terlebih jika lokasinya memang khusus ditujukan sebagai destinasi kuliner. Pilihan jajanan yang beragam juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh banyak orang untuk berkunjung. Di dalam event tersebut juga akan banyak kegiatan yang dapat dilakukan, seperti diadakannya pertunjukan musik yang nantinya akan dimeriahkan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia. Diadakan lomba masak, games berhadiah yang bisa diikuti oleh para pengunjung seperti mengkreasi makanan atau lomba makan mie pedas. Untuk mendukung kegiatan tersebut, penyelenggara juga akan bekerja sama dengan perusahaan dompet digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan GoPay sehingga dapat mempermudah konsumen dalam kegiatan bertransaksi. Jadi demikian presentasi dari kelompok 8 tentang rekreasi, baik itu rekreasi pasif maupun rekreasi aktif, serta 2 tempat rekreasi yang cocok untuk dibuat event. Untuk itu kami meminta maaf jika dalam penyampaian banyak yang ketidaksesuaian dan banyak salah kata. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Sir Kuku Gali atas bimbingannya dan kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan ikut menonton video kami. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.